Di sebuah desa kecil di Sukabumi, hidup seorang wanita bernama Nadia. Ia adalah istri dari Aldo, seorang pria yang berasal dari keluarga sederhana namun cukup kaya. Aldo memiliki dua saudara laki-laki, Eko, yang merupakan seorang yang baik hati dan bijaksana, serta Rina, adik ipar yang terkenal akan sikap liciknya. Rina merasa bahwa hidupnya tidak cukup memadai dibandingkan dengan kekayaan keluarga Aldo. Ia selalu merasa iri dengan kemewahan yang mereka nikmati. Rina mengetahui bahwa setelah kepergian ayah Aldo, keluarga Aldo akan mendapatkan warisan yang cukup besar. Ia pun mulai merencanakan sesuatu. Rina tahu bahwa Aldo adalah penerima utama warisan tersebut, namun ia merasa bahwa ia bisa mendapatkan lebih banyak jika ia cerdik. Rina bertekad untuk mendapatkan bagian lebih besar dari warisan itu dengan cara apapun. Setiap kali bertemu dengan Aldo, Rina mulai menanamkan keraguan di hati Aldo tentang keluarganya. Dengan cara yang halus, ia mulai berbicara tentang ketidakadilan dalam pembagian warisan, mengatakan bahwa seharusnya Aldo berhak mendapat lebih. Nadia yang merasa bahwa suaminya baik hati dan terlalu percaya pada keluarganya, mulai meragu. Namun, meskipun rencana Rina tampak berjalan mulus, Aldo tidak mudah terpengaruh. Ia menegaskan bahwa keluarganya adalah segalanya, dan bahwa uang bukanlah segalanya. Aldo tetap memegang teguh prinsip keadilan dan keluarga. Namun, Rina tidak menyerah begitu saja. Ia mulai mencari celah, mencoba menghasut saudara-saudara Aldo dan mempengaruhi pihak ketiga yang dapat membantunya untuk memperlancar rencananya. Bahkan, ia berani memalsukan dokumen warisan dan menawarkan suap untuk memastikan bahwa warisan jatuh ke tangannya. Rina yakin bahwa kelicikannya akan membuahkan hasil. Rina merasa semakin dekat dengan tujuannya. Di balik senyum manisnya, ia terus merancang langkah berikutnya, menunggu waktu yang tepat untuk memutuskan semuanya. Chapter 2. Manipulasi yang terungkap. Rencana Rina mulai membuahkan hasil, setidaknya itu yang ia pikirkan. Beberapa pihak yang ia pengaruhi sudah mulai mendukungnya. Namun, saat keputusan pembagian warisan semakin mendekat, ada sesuatu yang tidak terduga. Eko, saudara Aldo yang baik hati, mulai mencium bau kejanggalan dalam dokumen warisan yang disiapkan. Eko mulai melakukan penyelidikan kecil, memeriksa kembali dokumen dan memastikan keaslian segala hal yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Ketika ia mendapati ada yang tidak beres, Eko langsung memberitahu Aldo. Aldo yang semula percaya pada keluarganya mulai merasakan ketidakberesan dalam proses warisan ini. Dia tidak ingin menuduh tanpa bukti, tapi rasa curiganya semakin menguat. Pada malam yang sama, Aldo, Eko, dan beberapa anggota keluarga lainnya berkumpul untuk membahas warisan yang sudah dipersiapkan. Mereka memeriksa dokumen tersebut dengan cermat. Semua akhirnya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Rina yang sebelumnya terlihat tak berdosa, tampak gelisah saat pertemuan itu dimulai. Perasaan bersalah mulai menghantuinya. Setelah melalui penyelidikan lebih lanjut, semuanya terbongkar. Rina tidak hanya memanipulasi dokumen warisan, tetapi juga menghasut orang-orang dalam keluarga Aldo untuk merusak hubungan mereka demi keuntungan pribadi. Keluarga Aldo yang telah lama hidup dengan kedamaian, kini terpecah karena pengkhianatan Rina yang licik. Aldo merasa dikhianati, bukan hanya oleh adik iparnya, tetapi juga oleh dirinya sendiri yang tidak cukup waspada terhadap tipu daya di sekitarnya. Rina yang sudah terpojok, mencoba membela diri, tetapi semua sudah terlambat. Kejujuran keluarga Aldo akhirnya menang, dan Rina harus menerima kenyataan bahwa semuanya sudah terbongkar. Namun, justru di saat itulah sebuah kejadian aneh terjadi pada Rina. Ketika ia berusaha melarikan diri, lidahnya mulai menjulur panjang, semakin panjang hingga mencapai dagunya. Tak ada yang bisa mengerti apa yang terjadi, hanya rasa takut yang semakin mendalam merayapi dirinya. Rina berteriak ketakutan, namun tidak ada yang bisa menolongnya. Azab telah menimpa dirinya. Di rumah besar yang sudah lama dihuni keluarga Aldo, suasana malam itu terasa berbeda. Tidak ada lagi tawa dan canda yang biasanya menghiasi meja makan. Semua terasa kaku dan tegang. Aldo duduk di ujung meja, wajahnya serius. Eko,
saudara kandung Aldo, duduk di seberangnya. Mereka berdua tengah memeriksa dokumen yang telah disiapkan oleh pengacara untuk pembagian warisan. Sesekali, Eko mengernyitkan dahi, matanya beralih ke Aldo. "Aldo, ada yang aneh dengan ini," ujar Eko pelan, menunjuk sebuah bagian dari dokumen itu. "Lihat ini, pembagian harta yang seharusnya adil malah tampaknya sedikit tidak berimbang." Aldo mengerutkan dahi. Ia mengambil dokumen tersebut dan membaca bagian yang ditunjukkan oleh Eko. Ia merasakan ada yang janggal. Beberapa nilai harta yang tercantum dalam dokumen tidak sesuai dengan yang ia ketahui. Tidak hanya itu, ada beberapa detail yang sangat jelas menunjukkan adanya manipulasi. Saat ayah meninggal, kita tahu dengan pasti harta-hartanya yang ada. Tetapi mengapa nilai-nilai ini begitu berbeda? Aldo bertanya dengan suara berat. Suaranya sedikit bergetar karena kekecewaan. Eko mengangguk. "Ini tidak beres. Aldo, ada yang mengubahnya." Malam itu, Aldo dan Eko memutuskan untuk memeriksa semua dokumen warisan lebih rinci lagi. Mereka menghubungi pengacara yang menangani harta warisan tersebut, bertanya apakah dokumen yang diberikan itu asli. Ternyata, pengacara mengkonfirmasi bahwa memang ada perubahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Pengacara juga mengungkapkan bahwa dokumen yang mereka pegang baru-baru ini ditandatangani oleh Rina, adik ipar Aldo, yang tanpa sepengetahuan mereka telah ikut campur dalam pembagian warisan tersebut. Aldo merasa dikhianati. Ia tak bisa membayangkan adik iparnya sendiri bisa melakukan hal setega itu. Padahal, ia selalu menganggap Rina sebagai bagian dari keluarganya yang tak terpisahkan. Ia pun segera menghubungi Rina untuk meminta penjelasan. Namun, Rina tak langsung menanggapi telepon dari Aldo. Suasana di rumah semakin tegang. Nadia, istri Aldo, duduk di sampingnya, tampak cemas. Ia melihat suaminya yang biasanya tenang kini berubah menjadi gelisah. Matanya penuh dengan kekecewaan. "Aldo, ada apa? Kenapa wajahmu tampak begitu?" tanya Nadia, berusaha menenangkan. Aldo menghela napas panjang, kemudian menatap istrinya dengan tatapan kosong. "Rina, dia mengubah dokumen warisan. Semua yang kita rencanakan selama ini, dia ubah demi kepentingannya sendiri." Nadia terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa Rina, yang selalu tampak begitu baik di depan mereka, bisa melakukan sesuatu yang begitu licik. "Tapi kenapa?" Nadia bertanya lagi, suaranya penuh kebingungan. Aldo memejamkan matanya, berusaha menahan rasa marah yang meluap. Entah, dia merasa kurang mendapatkan bagian yang layak. Padahal, kita sudah berbicara dengan jujur tentang pembagian ini. Tapi dia berusaha memanipulasi semuanya. Malam itu, Aldo dan Eko memutuskan untuk menemui Rina langsung. Mereka tak bisa menunggu lagi. Mereka harus mendapatkan penjelasan. Dan jika Rina memang terbukti bersalah, mereka tidak akan tinggal diam. Setibanya di rumah Rina, suasana terasa semakin mencekam. Rina tampak gelisah saat mereka tiba, tetapi ia tetap berusaha menjaga sikap. Ia menyambut Aldo dan Eko dengan senyum yang agak dipaksakan. Namun jelas ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum itu. "Aldo, Eko, ada apa ini? Kenapa datang malam-malam begini?" tanya Rina. Suaranya terdengar sedikit bergetar. Aldo tidak menjawab langsung. Ia hanya menunjukkan dokumen warisan yang telah dimanipulasi. Rina langsung terdiam saat melihatnya. Eko yang sudah tak sabar berkata, "Jelaskan, Rina, apa yang terjadi dengan ini?" Rina mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan cara yang halus. Namun Aldo sudah tidak sabar. Ia menatap tajam Rina dan berkata, "Jangan coba berbohong. Kami tahu kamu memalsukan dokumen ini untuk keuntunganmu sendiri." Rina mulai terlihat cemas. Ia tahu bahwa ia tak bisa lagi bersembunyi dari kenyataan. Namun, ia berusaha menyangkal. "Saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan, Aldo. Itu semua hanya kesalahan administratif. Tidak ada yang salah." Eko menatap Rina dengan mata yang tajam, merasa kecewa.
Kamu memanipulasi semuanya demi mendapatkan bagian lebih besar dari warisan ayah Aldo, bukan? Apa yang membuatmu tega seperti ini? Rina? Kami keluarga. Rina merasakan ketegangan semakin meningkat. Ia merasa terpojok, dan ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar lagi. Namun, alih-alih mengakui kesalahannya, ia malah berusaha membela diri dengan cara yang semakin tidak masuk akal. Saya hanya melakukan yang terbaik untuk diri saya sendiri. Saya juga punya hak atas warisan itu. Aldo menggelengkan kepala, merasa sangat kecewa dengan apa yang dikatakan oleh Rina. Tidak, Rina. Kamu tidak punya hak untuk merusak keluarga ini demi kepentingan pribadi. Kami semua harus berbagi dengan adil. Tiba-tiba, dalam ketegangan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Rina yang berdiri dengan penuh emosi tiba-tiba terhenti, merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Lidahnya mulai terasa kaku, lalu menjulur panjang, mencapai dagunya. Rina terkejut dan mencoba menutup mulutnya, tetapi lidahnya semakin panjang dan tak terkendali. Aldo dan Eko terkejut. Mereka memandangi Rina yang kini berada dalam keadaan yang sangat aneh. Nadia, yang menyusul mereka, juga tak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Semua orang terdiam, tak ada yang tahu harus berbuat apa. Rina menjerit ketakutan, berusaha menarik lidahnya, tetapi semakin ia mencoba, semakin panjang lidahnya menjulur. Wajahnya berubah pucat, dan keringat mulai mengucur deras di dahinya. Tidak, ini tidak mungkin, teriaknya dengan suara tercekat. Suasana di sekitar mereka menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar suara napas yang berat dari Rina yang semakin cemas. Rina merasa seluruh tubuhnya tak bisa dikendalikan, dan ia merasakan ketakutan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menolongnya. Tidak ada yang bisa menghentikan kejadian aneh yang menimpanya. Aldo, Eko, dan Nadia hanya bisa terdiam, merasa terkejut dan bingung. Apa yang sedang terjadi pada Rina? Azab apa ini yang menimpanya? Ketika lidahnya semakin menjulur panjang, Rina terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Semuanya terdiam, dan hanya suara Rina yang terisak pelan terdengar di ruangan itu. Ketegangan di dalam rumah semakin mencekam, udara terasa begitu berat. Rina tergeletak di lantai, tubuhnya gemetar. Lidahnya, yang terus menjulur panjang dan tak terkendali, menambah kesan aneh dan menakutkan pada situasi yang sudah sangat tegang ini. Aldo, Eko, dan Nadia hanya bisa memandanginya dengan cemas, tak tahu apa yang harus dilakukan. Rina, yang dulu penuh percaya diri, kini terkapar lemah dan takut. Tubuhnya tidak lagi seperti dirinya yang biasa mereka kenal. Aldo yang awalnya begitu marah dan kecewa, kini merasakan campuran rasa takut dan kasihan. Ia tak pernah membayangkan adik iparnya yang ia anggap bagian dari keluarganya bisa terjebak dalam situasi seperti ini. Tetapi, meskipun hati Aldo dipenuhi dengan simpati, ia tahu bahwa apa yang terjadi pada Rina adalah akibat dari perbuatannya yang curang. Apa yang terjadi padamu, Rina? Nadia akhirnya berkata, suaranya tremor. Apa ini hukuman karena apa yang kamu lakukan? Rina, yang masih berusaha untuk menahan lidahnya yang semakin panjang, menatap Nadia dengan mata penuh penyesalan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Jawabnya dengan suara terputus-putus. Saya hanya ingin mendapatkan bagian yang lebih besar dari warisan itu. Saya hanya ingin merasa dihargai. Aldo memandang Rina dengan tatapan kosong. Hatinya terpecah antara kemarahan dan kesedihan. Rina, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan cara yang benar. Kamu tak perlu merusak keluarga ini hanya untuk mendapatkan lebih banyak. Warisan itu milik kita semua, dan seharusnya kita berbagi dengan adil. Rina merintih. Lidahnya semakin panjang dan sulit dikendalikan. Saya tidak tahu mengapa ini terjadi. Tangisnya semakin deras, penuh penyesalan. Saya hanya ingin hidup lebih baik. Namun, pada saat itu, ketakutan mulai menyelimuti Rina. Ia merasa tubuhnya semakin lemah. Semakin lama, lidahnya semakin panjang,
dan seluruh tubuhnya terasa kaku, seakan ada kekuatan yang mengendalikan tubuhnya dari dalam. Tidak hanya fisik, perasaan Rina pun terasa terguncang hebat. Ia merasa dirinya bukan lagi manusia yang pernah ia kenal. Eko, yang sudah mulai merasakan ketidakberesan, berjalan mendekat ke Rina. "Apa ini, Aldo? Kenapa bisa seperti ini?" tanyanya dengan nada cemas. Apakah ini akibat dari apa yang dia lakukan? Aldo hanya bisa menggelengkan kepala, seakan tak percaya dengan apa yang terjadi di depan matanya. Ini mustahil. Tapi sepertinya ini adalah akibat dari perbuatannya. Rina, yang terbaring di lantai, merasa seolah tubuhnya akan hancur. Lidahnya yang semakin panjang membuatnya kesulitan bernapas. Ia ingin berbicara, ingin menjelaskan lebih banyak, tetapi lidahnya yang semakin panjang membuat suaranya semakin tercekik. Setiap kata yang keluar terasa begitu sulit, seakan semua kesalahannya berbalas dengan hukuman yang tak terelakkan. Pada saat itulah, Rina melihat ke arah Aldo dan Eko dengan mata penuh penyesalan. Air mata mengalir deras di pipinya. "Maafkan saya, Aldo, Eko. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Aldo mendekati Rina, merasa terharu. Meski rasa marah masih ada di dalam hatinya, ia tak bisa menahan rasa iba melihat adik iparnya yang kini tersiksa oleh perbuatannya sendiri. "Rina, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang telah kamu lakukan. Semua ini bukan hanya tentang uang atau warisan. Ini tentang kejujuran dan rasa saling menghormati. Jika kamu benar-benar menyesal, kamu harus belajar untuk berubah." Eko menatap Aldo, merasa bahwa apa yang terjadi pada Rina adalah sebuah peringatan yang sangat jelas. Ini bukan hanya tentang pembagian warisan, Aldo. Ini tentang prinsip hidup kita. Jika kita tidak menghargai kejujuran, maka kita akan dihukum dengan cara yang tak terduga. Suasana di dalam rumah semakin sunyi. Rina yang terbaring lemah, merasa tubuhnya semakin berat. Lidahnya semakin panjang, hampir mencapai lantai. Ia merasa dirinya tak lagi bisa mengontrol tubuhnya, dan perasaan bersalah yang mencekam semakin membuatnya terjatuh dalam kekosongan yang mendalam. Pada akhirnya, Rina merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa datang dari dalam tubuhnya. Kekuatan yang seakan mengendalikan dirinya. Lidahnya yang panjang akhirnya berhenti menjulur, dan tubuhnya yang kaku mulai kembali ke posisi semula. Rina terengah-engah, merasakan setiap inci tubuhnya seakan kembali normal. Namun, perasaan penyesalan yang begitu dalam tetap menghantuinya. Eko dan Aldo, yang selama ini berada di sisi Rina, merasa bahwa kejadian yang baru saja mereka saksikan bukanlah sebuah kebetulan. Mereka yakin bahwa ini adalah sebuah peringatan, mungkin dari Tuhan atau alam semesta, bahwa kejujuran dan integritas harus dijaga dengan sepenuh hati. Rina, meskipun lidahnya kembali normal, tak bisa menghapus rasa malu yang mendalam. Ia duduk terpaku, menatap Aldo dan Eko yang kini menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan. "Apa yang harus saya lakukan, Aldo? Saya tidak tahu harus bagaimana lagi," ujarnya dengan suara serak. Aldo menatap Rina, lalu berkata dengan lembut, "Kamu harus mulai memperbaiki semuanya, Rina. Tidak ada yang lebih penting dari kebersamaan kita sebagai keluarga. Ini adalah kesempatan kedua yang kamu dapatkan. Jangan sia-siakan." Rina menatap Aldo dengan mata yang penuh penyesalan. Terima kasih karena masih memberi saya kesempatan." Saat itu juga, Rina merasakan sebuah perubahan dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya. Kejadian yang telah menimpanya adalah sebuah peringatan yang tak bisa diabaikan. Ia harus kembali ke jalan yang benar, menghargai keluarga dan nilai-nilai kejujuran yang telah lama ia abaikan demi kepentingannya sendiri. Namun, meskipun azab itu telah berlalu, Rina tahu bahwa perbaikan tidak akan datang dengan mudah. Ia harus berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari keluarga Aldo, dan yang lebih penting, untuk mendapatkan kembali kedamaian dalam dirinya sendiri. Hari-hari setelah kejadian aneh itu berlalu dengan lambat, seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir.
Rina yang terperangkap dalam perasaan bersalah dan penyesalan, merasa hidupnya tidak lagi sama. Lidahnya yang sempat menjulur panjang sebagai akibat dari perbuatannya, meskipun kini sudah kembali normal, meninggalkan bekas yang tak bisa hilang begitu saja. Azab itu terasa seperti beban yang tak terlepaskan. Rina tahu bahwa tak hanya tubuhnya yang tersiksa, tetapi juga hatinya yang penuh dengan rasa bersalah. Ia duduk di teras rumahnya, merenung. Setiap detik yang berlalu terasa sangat berat. Kejadian itu bukan hanya membuatnya takut, tetapi juga membuka matanya. Ia mulai menyadari betapa pentingnya kejujuran dan integritas, dua hal yang selama ini ia abaikan demi mengejar ambisi pribadi. Namun kini, ambisinya itu terasa seperti api yang telah membakar dirinya sendiri. Sementara itu, di rumah Aldo, keadaan tidak jauh berbeda. Meski keluarga masih berusaha menjalani hari-hari mereka dengan normal, ketegangan yang ditinggalkan oleh perbuatan Rina masih terasa. Aldo berusaha tetap tenang, berusaha memberikan pengertian kepada keluarganya bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari ujian hidup. Namun, rasa kecewa yang mendalam tetap membayangi dirinya. Ia mencintai keluarganya, tetapi pengkhianatan dari adik ipar yang selama ini dianggapnya bagian dari keluarga membuat hatinya hancur. Nadia, istrinya, juga tak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Meskipun ia mencoba untuk mendukung Aldo, ketegangan itu mengganggu kehidupan mereka sehari-hari. Nadia sering terjaga di malam hari, berpikir tentang apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki keadaan. Ia tahu, meskipun Rina sudah menyesal, tidak ada yang bisa menghapus kenangan buruk yang ditinggalkan. Aldo dan Eko, yang sebenarnya merasa kasihan pada Rina, akhirnya memutuskan untuk menemui adik iparnya itu lagi. Mereka tahu, untuk bisa melanjutkan hidup, keluarga mereka harus memperbaiki hubungan yang telah rusak. Eko, meskipun marah, tetap merasa bahwa kebaikan hati adalah hal yang harus tetap dijaga. Aldo, kita harus berbicara dengan Rina. Ini sudah cukup lama, dan aku rasa kita harus memberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya, ujar Eko saat mereka berbicara di ruang tamu rumah Aldo. Aldo mengangguk perlahan. Aku juga berpikir begitu. Rina sudah menyesal, dan aku yakin dia tahu kesalahannya. Tapi, dia harus menunjukkan bahwa dia benar-benar berubah. Keesokan harinya, mereka pergi ke rumah Rina. Begitu mereka tiba, mereka melihat Rina duduk di depan rumahnya, menatap kosong ke jalanan. Wajahnya yang pucat dan mata yang tampak lelah membuat Aldo merasa kasihan, tetapi juga tegas. Ada apa? Rina? Mengapa kamu tidak datang ke rumah kita setelah kejadian itu? Tanya Aldo dengan suara datar namun penuh makna. Rina menoleh. Wajahnya penuh penyesalan. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aldo, setelah apa yang terjadi, aku merasa seakan semuanya sudah berakhir. Aku tak layak lagi menjadi bagian dari keluarga ini. Eko menghela napas. Rina, kamu tidak bisa terus begini. Semua orang bisa salah, tapi yang penting adalah apakah kamu bersedia untuk berubah dan memperbaiki kesalahan itu. Rina terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku tahu. Eko, aku benar-benar menyesal. Aku sudah terlalu dipengaruhi oleh ambisi dan rasa iri. Aku lupa akan nilai-nilai yang seharusnya aku pegang teguh. Aku merusak hubungan kita hanya demi uang dan harta. Dan sekarang aku harus menanggung semuanya. Aldo duduk di sampingnya. Rina, aku tahu kamu menyesal. Tapi, penyesalan saja tidak cukup. Kamu harus membuktikan bahwa kamu bisa berubah. Aku tidak akan melupakan apa yang terjadi, tapi aku ingin melihat apakah kamu bisa mengubah sikapmu. Rina menatap Aldo dengan mata yang penuh harap. Apa yang harus aku lakukan? Aldo, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin menjadi bagian dari keluarga ini lagi. Aku sadar aku telah membuat kesalahan besar, dan aku ingin menebusnya. Aldo menatap adik iparnya dengan hati yang mulai membuka. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu bisa jujur dan bisa diandalkan. Itu yang paling penting. Kami akan memberi kesempatan, tapi kamu harus bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaan kami kembali.
Eko menambahkan, ini tidak akan mudah, Rina. Kami ingin melihat bahwa kamu benar-benar berubah. Mulailah dengan langkah kecil, dan buktikan dengan tindakan. Rina terisak. Terima kasih, Aldo, Eko. Aku akan berusaha. Aku akan mulai dengan langkah kecil, dan aku janji akan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Hari itu, sebuah perubahan mulai terjadi. Rina, meskipun merasa malu dan terhina oleh perbuatannya, mulai menjalani hidupnya dengan cara yang lebih baik. Ia mulai bekerja keras untuk membuktikan bahwa ia bisa diandalkan dan tidak lagi terjerumus dalam keinginan untuk menguasai harta dunia. Setiap hari, ia berusaha memperbaiki hubungannya dengan keluarga Aldo, meskipun itu tidak mudah. Aldo dan Eko, meskipun mereka masih merasa kecewa, memutuskan untuk memberi Rina kesempatan. Mereka mulai melihat perubahan kecil pada sikapnya. Rina mulai lebih terbuka, lebih jujur, dan mulai menunjukkan tanggung jawab. Itu adalah langkah pertama yang baik, meskipun perjalanan panjang masih menanti. Namun, meskipun perubahan itu mulai terlihat, Aldo dan Eko tetap berhati-hati. Mereka tahu bahwa untuk membangun kembali kepercayaan yang hilang, dibutuhkan waktu. Mereka ingin melihat apakah Rina benar-benar serius dalam perubahannya, atau apakah itu hanya sebuah janji kosong. Di tengah-tengah proses ini, Rina mulai merasakan perubahan dalam dirinya sendiri. Ia merasa lebih tenang, lebih damai, dan lebih bisa menerima kenyataan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta, tetapi dari hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya, terutama keluarga. Ketika malam tiba, Rina duduk di luar rumahnya, menatap bintang-bintang di langit. Ia merasa bahwa hidupnya telah mendapatkan kesempatan kedua. Meskipun masih ada rasa bersalah yang menggerogoti, ia tahu bahwa ia harus terus berusaha. Azab yang menimpanya adalah pelajaran yang sangat berharga, dan ia bertekad untuk tidak pernah lagi mengulangi kesalahan yang sama. Dalam heningnya malam, Rina berdoa kepada Allah, memohon ampunan dan petunjuk. Ya Allah, aku tahu aku telah berbuat salah. Aku mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah aku perbuat. Berikan aku kekuatan untuk berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Doa itu keluar dengan tulus dari hatinya. Rina tahu bahwa meskipun perjalanan perbaikan ini panjang dan penuh tantangan, ia tidak sendirian. Allah selalu memberikan jalan bagi mereka yang ingin memperbaiki diri. Waktu terus berlalu, dan kehidupan di desa Sukabumi kembali berjalan seperti biasa. Namun, bagi Rina, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Perubahan yang terjadi pada dirinya tidak hanya tampak pada sikapnya, tetapi juga pada cara ia melihat dunia dan orang-orang di sekitarnya. Setiap langkah kecil yang ia ambil untuk memperbaiki dirinya adalah perjuangan berat, tetapi di setiap perjuangan itu, Rina merasa semakin kuat. Ia tahu, hidupnya yang penuh dengan kesalahan, pengkhianatan, dan tipu daya kini telah berubah menjadi hidup yang penuh makna dan kesadaran. Seiring berjalannya waktu, keluarga Aldo mulai membuka pintu maaf mereka, perlahan. Mereka menyaksikan bagaimana Rina berusaha dengan sungguh-sungguh memperbaiki dirinya. Aldo, meskipun tetap hati-hati, mulai merasakan perubahan positif dalam diri adik iparnya itu. Eko juga merasakan hal yang sama. Mereka berdua tahu bahwa meskipun kepercayaan tidak dapat dipulihkan dengan cepat, tetapi perubahan yang nyata adalah bukti bahwa Rina tidak hanya menyesali perbuatannya, tetapi juga berusaha untuk benar-benar memperbaiki dirinya. Rina, dengan tekad yang baru, mulai melakukan langkah-langkah kecil untuk memperbaiki hubungan dengan anggota keluarga lainnya. Ia menyapa mereka dengan tulus, meminta maaf kepada setiap orang yang pernah ia lukai, dan berusaha menunjukkan bahwa ia bisa diandalkan. Langkah-langkah kecil itu, meskipun sederhana, membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia belajar untuk tidak lagi mengejar kekayaan duniawi dengan cara yang licik, tetapi dengan cara yang adil dan penuh kejujuran. Pada suatu hari, ketika Rina sedang duduk di taman belakang rumahnya, ia merenung dalam-dalam. Ia berpikir tentang segala hal yang telah terjadi dalam hidupnya. Betapa ia pernah terjebak dalam ambisi yang salah, mengejar kekayaan dan kemewahan tanpa memikirkan akibatnya. Namun,
Kini ia merasa hidupnya lebih ringan. Ia merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri, lebih damai dengan hati yang lebih lapang. Semua itu berkat perjalanannya yang panjang menuju pertobatan. Apa yang aku lakukan dulu benar-benar salah, gumamnya pelan. Tetapi aku tahu bahwa aku masih diberi kesempatan untuk berubah. Rina merasa bersyukur karena diberikan kesempatan kedua. Ia menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada hidup yang penuh dengan kejujuran dan kebersamaan dengan keluarga. Meskipun perjalanan itu tidak mudah, ia yakin bahwa setiap langkah menuju perbaikan membawa kedamaian dalam hatinya. Hikmah untuk penonton. Kisah Rina adalah kisah tentang pertobatan, penyesalan, dan perjuangan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia mengingatkan kita bahwa tidak ada yang sempurna, dan setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha memperbaiki diri setelah kesalahan tersebut, dan bagaimana kita memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk kembali ke jalan yang benar. Seringkali, kita merasa terjebak dalam kesalahan-kesalahan masa lalu dan merasa bahwa sudah terlambat untuk berubah. Namun, kisah Rina mengajarkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin kembali ke jalannya dengan penuh kesungguhan. Seperti yang tertera dalam Al-Quran, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hamba-Nya yang bertaubat. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Qs Al-Baqarah 222. Ayat ini mengingatkan kita bahwa taubat adalah jalan menuju kedamaian. Allah tidak pernah menutup pintu ampunan bagi hamba-Nya yang menyesali perbuatannya dan berusaha memperbaiki diri. Apa yang dilakukan Rina dalam kisah ini adalah contoh nyata dari taubat yang diterima oleh Allah, karena ia bukan hanya menyesali kesalahannya, tetapi juga berusaha keras untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Rina juga belajar bahwa hidup yang penuh dengan kejujuran dan rasa hormat kepada sesama adalah jalan yang benar. Seperti dalam ayat berikut. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosamu. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Qs Al-Ahzab 70-71. Ayat ini mengajarkan kita bahwa perkataan yang benar, kejujuran, dan ketaatan kepada Allah adalah jalan menuju keberhasilan dan kedamaian. Rina, meskipun tidak sempurna, telah menunjukkan kepada kita bahwa perubahan dimulai dengan perkataan yang benar dan tindakan yang tulus. Ia telah menempuh jalan yang benar dengan menunjukkan kejujuran dalam setiap langkahnya. Rina juga memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak dapat dipertahankan selamanya, terutama kekayaan dan harta benda. Semua itu hanyalah titipan dari Allah yang harus digunakan dengan bijak. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita tentang hal ini. Janganlah kamu terlalu mendambakan apa yang telah lebih dahulu diberikannya kepada sebagian kamu daripada sebagian yang lain. Untuk laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan untuk wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mintalah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Qs An-Nisa 32. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap orang diberikan bagian hidup yang berbeda-beda, dan kita tidak boleh iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Kekayaan bukanlah tujuan hidup yang utama, tetapi bagaimana kita menggunakan karunia-Nya dengan bijak dan penuh rasa syukur. Rina, yang dulu terjebak dalam keinginan untuk memiliki lebih, kini mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari kedamaian hati dan hubungan yang baik dengan sesama. Sebagai manusia, kita juga harus selalu berusaha memperbaiki diri. Proses perubahan itu memang tidak mudah dan penuh tantangan, tetapi dengan niat yang tulus dan tekad yang kuat, kita pasti bisa menjadi lebih baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Qs Etin 4. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah telah menciptakan kita dengan segala potensi untuk menjadi baik. Meskipun kita bisa tergelincir dalam dosa, kita tetap memiliki kemampuan untuk kembali ke jalan yang benar.
Allah memberikan kesempatan bagi setiap hamba-Nya untuk kembali dan memperbaiki diri, asalkan kita mau berusaha dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Kisah Rina dan hikmahnya. Kisah Rina mengajarkan kita bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, dan setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dari kesalahan itu dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Pertobatan yang tulus dan usaha untuk memperbaiki diri adalah jalan menuju kedamaian hati dan kebahagiaan sejati. Allah selalu memberikan kesempatan bagi hamba-Nya yang ingin kembali ke jalannya. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berubah. Kisah Rina adalah contoh nyata bahwa taubat dan perubahan itu mungkin, dan Allah akan menerima hamba-Nya yang ingin kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berusaha memperbaiki diri, menjaga kejujuran, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh rasa syukur. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukan datang dari harta atau kekayaan, tetapi dari hubungan yang baik dengan Allah dan sesama.